Dengarkan, kapan terakhir kali kamu menghadapi masalah besar, hutang, hubungan yang rusak, atau trauma yang belum sembuh? Terus kamu bilang pada dirimu sendiri, aku tidak perlu apa-apa, aku cukup meditasi, cukup afirmasi, cukup fokus pada energi positif. Kamu merasa baik-baik saja setelah itu kan? Merasa damai, merasa spiritual. Tapi coba jujur, masalahnya hilang atau kamu hanya berhenti melihatnya? Kalau jawaban yang kedua, kamu sedang melakukan sesuatu yang disebut penyangkalan spiritual atau spiritual bypassing. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Saya tahu kamu datang ke bermain jiwa karena kamu mencari kedamaian, mencari makna, mencari cara untuk tumbuh. Kamu sudah membaca buku-buku spiritual, kamu sudah coba berbagai meditasi, kamu sudah menuliskan afirmasi di atas kertas dan menempel di cermin kamar. Dan itu semua bagus, serius, itu bagus. Alat-alat spiritual itu nyata kekuatannya. Tapi ada satu jebakan halus yang sering kita injak, terutama kalau kita sudah agak lama di dunia spiritual. Jebakan itu adalah ketika kita mulai menggunakan spiritualitas bukan sebagai alat untuk menghadapi kehidupan, tapi alat untuk menghindari kehidupan. Kita menggunakan meditasi, afirmasi, dan konsep-konsep luhur seperti non-attachment atau forgiveness sebagai tameng. Tameng untuk tidak menghadapi emosi yang tidak nyaman. Tameng tidak bertanggung jawab. Tameng untuk tidak berubah. Dan yang paling berbahaya adalah kita merasa spiritual sambil melakukannya. Kita merasa kita sedang berkembang, padahal kita sedang mundur. Kita merasa kita sedang mencapai pencerahan, padahal kita sedang membangun penjara yang sangat indah. Baik, mari kita definisikan ini dengan jelas. Penyangkalan spiritual atau spiritual bypassing adalah mekanisme pertahanan psikologis yang menggunakan praktek dan keyakinan spiritual untuk menghindari emosi yang tidak nyaman, trauma yang belum diproses, atau tanggung jawab yang belum diselesaikan. Sederhananya, kamu menggunakan spiritualitas untuk kabur. Sekarang saya ingin kamu bayangkan sesuatu. Bayangkan kamu punya rumah yang sangat indah, arsitekturnya sempurna, catnya bagus, tapi ada satu masalah besar. Fondasi rumahnya retak parah. Kalau kamu seorang yang praktis, kamu akan memanggil tukang bangunan. Kamu akan membongkar sebagian rumah. Kamu akan memperbaiki fondasi, meskipun prosesnya berantakan, meskipun butuh waktu, meskipun biayanya mahal. Karena kamu tahu, rumah yang indah tapi fondasi retak adalah bom waktu. Tapi, kalau kamu sedang dalam mode penyangkalan spiritual, kamu tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, kamu akan misalnya memasang lampu kristal yang indah di setiap sudut rumah, misalnya afirmasi positif. Kemudian, menutup semua jendela agar tidak melihat retakan di fondasi. Ini seperti menghindari emosi. Lalu mengundang teman-teman dan bilang, lihat, rumahku sempurna. Aku sangat spiritual dan damai. Di sini kamu pura-pura semuanya baik-baik saja. Ketika ada yang bertanya tentang retakan, kamu bilang, itu hanya ilusi. Aku tidak fokus pada energi negatif. Nah, ini sama saja kamu menolak realitas. Dan tentu saja satu hari rumahmu ambruk. Tapi sampai saat itu tiba, kamu merasa sangat spiritual dan damai. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau kita sedang melakukan ini? Karena jebakan ini sangat halus. Kamu tidak akan merasa seperti sedang kabur. Kamu akan merasa seperti sedang berkembang. Jadi perhatikan tanda-tanda ini, kalau ada yang kena, jangan malu. Ini adalah tempat yang aman untuk jujur pada dirimu sendiri. Tanda pertama, alergi terhadap emosi negatif. Kamu menghindari percakapan yang sulit dengan orang yang kamu sayangi. Atau kalau ada yang ingin bicara tentang masalah, kamu langsung potong dengan jangan vibrasi rendah dong. Kita harus positif. Atau kamu merasa marah pada seseorang, tapi alih-alih mengakui kemarahanmu dan mencari tahu apa yang memicunya, kamu langsung meditasi untuk membersihkan energi negatif itu. Kamu mematikan emosi, bukan memproses emosi. Ini adalah penyangkalan spiritual dalam bentuk paling halus. Karena emosi negatif itu bukan musuh. Emosi itu adalah data. Marah memberitahu kamu bahwa ada batasan yang dilanggar. Sedih memberitahu kamu bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang. Takut memberitahu kamu bahwa ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Kalau kamu mematikan emosi itu, kamu juga mematikan informasi penting tentang diri kamu sendiri. Tanda yang kedua adalah afirmasi tanpa tindakan. Ini adalah yang paling nyata. Kamu terus-menerus mengulang afirmasi tentang kekayaan, kesehatan, atau cinta. Kamu nulis di jurnal setiap pagi, aku kaya, aku sehat, aku dicintai. Kamu merasa bagus
setelah itu. Tapi di sisi yang lain, kamu tidak pernah membuat anggaran, kamu tidak pernah membayar tagihan tepat waktu, kamu tidak pernah mencari pekerjaan yang lebih baik, kamu tidak pernah belajar tentang investasi atau keuangan pribadi. Kamu berharap semesta akan mengirimkan uang dari langit, sementara kamu duduk di rumah mengafirmasi. Itu bukan spiritualitas. Itu adalah kemalasan yang dibungkus dengan bahasa spiritual. Spiritualitas sejati adalah kamu meditasi untuk mendapatkan kejelasan. Lalu kamu bertindak berdasarkan kejelasan itu. Tanda ketiga, mati rasa di tubuh. Ini adalah tanda yang paling halus, tapi juga paling penting. Setelah meditasi panjang atau sesi spiritual yang intens, kamu merasa, entah kamu merasa seperti melayang, kamu merasa disconnected dari tubuhmu, kamu mungkin merasa sakit di perut, tegang di bahu, atau perasaan yang tidak enak yang tidak bisa kamu jelaskan. Tapi alih-alih mendengarkan tubuhmu, alih-alih bertanya, "Hei, ada apa?" Apa yang kamu coba katakan pada kamu malah meditasi lebih lama untuk melayang lebih tinggi. Tubuhmu adalah jangkar realitas. Tubuhmu adalah yang memberitahu kamu kalau ada yang salah. Kalau kamu memutuskan koneksi dengan tubuhmu, kamu memutuskan koneksi dengan realitas. Dan itu adalah penyangkalan spiritual dalam bentuk yang paling berbahaya. Tanda yang keempat, pura-pura memaafkan. Kamu bilang kamu sudah memaafkan seseorang. Kamu merasa spiritual karena kamu bisa melepaskan dendam. Tapi sebenarnya kamu menghindari orang itu. Kamu tidak mau bicara dengannya. Kamu tidak mau menghadapi rasa sakit yang ada. Kamu menggunakan konsep forgiveness sebagai cara untuk mengakhiri percakapan, bukan untuk menyembuhkan luka. Memaafkan yang sejati adalah kamu mengakui rasa sakitmu. Kamu memahami apa yang terjadi. Kamu membuat keputusan sadar untuk melepaskan dendam, tapi itu tidak berarti kamu harus tetap dekat dengan orang itu. Itu tidak berarti kamu harus melupakan apa yang terjadi. Memaafkan yang sejati adalah keberanian, bukan pelarian. Jadi sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana cara menjadi spiritual sejati tanpa jatuh ke jebakan penyangkalan spiritual? Jawabannya adalah integrasi. Ini adalah model yang menggabungkan kesadaran spiritual dengan tindakan praktis. Ini adalah model yang membuat kamu tetap membumi sambil tetap terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Prinsip pertama, meditasi sebagai center, bukan selimut. Meditasi itu bukan membuat kamu mati rasa. Meditasi itu untuk memberi jarak dari emosi, sehingga kamu bisa melihat emosi dengan jelas. Bayangkan kamu sedang di tengah badai. Badai itu adalah emosi marah, sedih, takut. Kalau kamu berada di tengah badai, kamu tidak bisa melihat apa-apa. Kamu hanya bisa merasa terpukul. Meditasi memberimu tempat tinggi di mana kamu bisa melihat badai dari kejauhan. Dari sana kamu bisa melihat polanya. Kamu bisa memahami dari mana badai itu datang. Kamu bisa membuat keputusan tentang apa yang harus kamu lakukan. Tapi meditasi bukan untuk membuat kamu tinggal di tempat tinggi itu selamanya. Kamu harus turun, kamu harus kembali ke badai dengan pemahaman baru. Prinsip kedua, berani merasa. Pencerahan sejati bukanlah ketiadaan rasa sakit. Pencerahan sejati adalah kapasitas untuk merasakan semua emosi. Senang, sedih, marah, takut tanpa membiarkan mengendalikanmu. Ini adalah perbedaan yang penting. Kamu tidak perlu menekan emosi, kamu tidak perlu membuat dirimu mati rasa, kamu hanya perlu belajar untuk mengalami emosi tanpa menjadi emosi itu. Kalau kamu marah, izinkan dirimu marah. Rasakan kemarahan itu di tubuhmu. Tanya dirimu, apa yang membuat saya marah? Apa yang perlu saya lakukan tentang hal ini? Kalau kamu sedih, izinkan dirimu sedih. Menangis itu tidak melawan spiritualitas. Menangis adalah cara tubuhmu memproses emosi. Ini adalah keberanian sejati. Prinsip ketiga, spiritualitas sama dengan kesadaran plus tindakan. Ini adalah yang paling penting. Spiritualitas tanpa tindakan hanya fantasi. Tindakan tanpa spiritualitas adalah hanya mekanisme. Tapi spiritualitas yang terintegrasi dengan tindakan adalah transformasi. Contohnya, kamu meditasi dan kamu sadar bahwa kamu perlu memaafkan seseorang. Langkah praktikalnya bukan hanya melepaskan dalam meditasi. Langkah praktikalnya adalah kamu menghubungi orang itu, kamu menghadapi percakapan yang sulit, kamu membuat keputusan tentang hubungan itu. Atau kamu afirmasi tentang kekayaan, tapi langkah praktikalnya adalah kamu membuat anggaran, kamu membayar hutang, kamu belajar tentang keuangan, kamu mencari peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak. Spiritualitas tanpa tindakan adalah penyangkalan. Tindakan tanpa spiritualitas adalah keputusasaan. Keduanya bersama adalah transformasi.
Mari kita lihat beberapa skenario nyata sehingga kamu bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Misalnya skenario 1, hubungan yang rusak. Kamu punya hubungan yang toksik. Pasanganmu sering membuat kamu merasa kecil, sering mengkritik, sering mengontrol. Tapi kamu bilang pada dirimu sendiri, aku harus mencintai tanpa syarat. Aku harus memaafkan. Aku tidak boleh fokus pada energi negatif. Jadi kamu tetap tinggal, kamu meditasi setiap hari untuk menerima situasi, kamu afirmasi tentang cinta, tapi kamu tidak pernah menghadapi pasanganmu. Kamu tidak pernah menetapkan batasan. Kamu tidak pernah bertanya pada dirimu, apakah ini hubungan yang sehat untuk saya? Nah, integrasi spiritualnya, kamu meditasi dan kamu sadar bahwa kamu merasa kecil dalam hubungan ini, kamu mengakui rasa sakitmu, kamu berbicara dengan pasanganmu tentang apa yang kamu rasakan. Kamu menetapkan batasan yang jelas. Jika pasanganmu tidak bersedia berubah, kamu membuat keputusan untuk pergi. Itu adalah cinta sejati, cinta pada dirimu sendiri. Itu adalah spiritualitas sejati. Kemudian skenario 2, masalah finansial. Penyangkalan spiritual. Misalnya kamu punya utang yang menumpuk. Kamu meditasi setiap pagi, kamu afirmasi tentang kekayaan, kamu membaca buku tentang hukum tarik-menarik, kamu merasa baik. Kamu merasa seperti kamu sedang melakukan sesuatu, tapi kamu tidak pernah membuka tagihan, kamu tidak pernah membuat rencana pembayaran, kamu tidak pernah mencari cara untuk menambah penghasilan, kamu hanya menunggu semesta mengirimkan uang. Nah, integrasi spiritual, kamu meditasi dan kamu sadar bahwa kamu takut menghadapi utangmu. Kamu mengakui ketakutan itu, lalu kamu membuka semua tagihan. Kamu membuat daftar lengkap utangmu. Kamu membuat rencana pembayaran yang realistis. Kamu mencari cara untuk menambah penghasilan. Kamu belajar tentang keuangan pribadi. Kamu mengambil tindakan praktis setiap hari. Itu adalah spiritualitas sejati, menggunakan kesadaran untuk mengubah hidup. Jadi intinya adalah ini, spiritualitas sejati bukanlah pelarian. Spiritualitas sejati adalah keberanian. Keberanian untuk menghadapi emosi yang tidak nyaman. Keberanian untuk menerima tanggung jawab. Keberanian untuk berubah. Keberanian untuk mengambil tindakan bahkan ketika itu menakutkan. Kalau kamu menggunakan spiritualitas untuk kabur, kamu tidak sedang mencapai pencerahan. Kamu sedang membangun penjara yang sangat indah. Dan suatu hari penjara itu akan menjadi sangat sempit, sehingga kamu tidak bisa bergerak lagi. Tapi, kalau kamu mengintegrasikan spiritualitas dengan tindakan praktis, kalau kamu mulai berani merasa dan berani bertindak, maka spiritualitas itu akan menjadi alat transformasi yang sesungguhnya. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk kamu. Apa yang kamu bypass saat ini? Apa yang kamu hindari dengan menggunakan bahasa spiritual? Jangan jawab di kepala, tulis di jurnal, jujur pada dirimu sendiri. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka video ini, berikan like, silahkan bagikan, ini membawa wawasan. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Terima kasih untuk semua member yang selama ini telah mendukung kanal Bermain Jiwa.